Di sini saya akan menyampaikan tentang mawaris. Mawaris adalah harta peninggalan orang yang telah meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi hak warisnya atau yang menjadi ahli warisnya. Dan orang yang meninggalkan harta pusakanya dinamakan mewaris, dan orang yang mendapatkan harta pusakanya dinamakan waris. Selanjutnya yaitu hukum mawaris. Hukum mawaris ini sudah memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga didasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan juga ayat 176. Selanjutnya adalah sebab-sebab kejadian mawaris dan penghalang, yaitu yang pertama adalah kekerabatan, yang kedua adalah perkawinan, dan yang selanjutnya adalah perbudakan yang apabila budak tersebut yang dimerdekakan tidak mempunyai ahli waris. Dan yang keempat adalah tujuan Islam atau jihadul al-Islam, yaitu bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris maka hartanya ditaruh di Baitul Mal untuk kepentingan orang Islam. Dan pembahasan yang ketiga adalah ahli waris dan bagian-bagiannya. Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan dari keluarga atau orang yang berhubungan darah atau bisa juga dengan perkawinan. Dan dilihat dari bagian-bagiannya, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ahli waris asyab al-furud, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, yaitu seperti yang mendapatkan setengahnya, yang mendapatkan sepertiganya, dan juga yang mendapatkan 1/6-nya. Dan yang kedua adalah ahli waris asyabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris asyab al-furud. Jadi ahli waris asyabah ini mendapatkannya yaitu di akhir setelah semuanya kebagian, atau ahli waris asyab al-furudnya kebagian. Jika masih sisa maka dikasihkan kepada ahli waris asyabah. Dan yang ketiga adalah ahli waris zawi al-arham, yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi menurut ketentuan Al-Quran tidak berhak menerima warisannya. Saya akan menjelaskan tentang ahli waris asyab al-furud dan hak-haknya. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ahli waris asyab al-furud itu adalah ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya. Dan sekarang hak yang berhak dimiliki atau diterimanya. Yang pertama, anak perempuan, yaitu setengah jika sendirian tidak memiliki saudara laki-laki. Dan 2/3 itu bagian dari 2 orang anak perempuan dan tidak memiliki saudara laki-laki. Selanjutnya adalah cucu perempuan garis laki-laki. Mendapatkan setengah harta warisan jika sendirian tidak memiliki saudara lainnya. Dan yang kedua, 2/3 jika 2 orang atau lebih tidak bersama cucu laki-laki dan mahjub atau terhalang. Dan yang ketiga adalah 1/6 sebagai pelengkap, 2/3 jika bersama seorang anak perempuan.
Dan yang ketiga adalah ibu. Ibu berhak menerima bagian 1/3 jika tidak ada anak atau cucu dan atau saudara 2 orang atau lebih. Dan 1/6 jika ada far'u waris atau bersama 2 orang saudara atau lebih. Dan 1/3 sisa dalam masalah ghorrawain, yaitu apabila ahli waris terdiri dari suami atau istri, ibu, dan ayah. Dan yang keempat adalah ayah berhak menerima 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Dan 1/6 sisa atau ditambah 1/6 sisa. Dan 1/3 untuk ibu. Ayah menerima sisanya jika tidak ada anak, cucu atau saudara 2 orang atau lebih. Dan ibu menerima 1/3 sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami atau istri. Dan yang selanjutnya adalah nenek. Jika tidak mahjub berhak menerima bagian 1/6 jika 1/6 dibagi rata apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya. Dan yang selanjutnya adalah kakek. Jika tidak mahjub berhak menerima 1/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki dan ditambah 1/6 sisa. Dan selanjutnya 1/3 atau muqasamah bersama saudara sekandung atau seayah jika tidak ada ahli waris lainnya. Dan yang selanjutnya adalah saudara perempuan sekandung. Jika tidak mahjub berhak menerima bagian 1/2 jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung. Dan 2/3 2 orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki sekandung. Selanjutnya adalah saudara perempuan seayah. Jika tidak mahjub berhak menerima bagian 2/3 bagian seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah. 2/3 2 orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah. Dan 1/6 jika bersama dengan saudara perempuan sekandung sebagai pelengkap 2/3. Dan yang selanjutnya adalah saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan, kedudukannya sama. Dan juga apabila tidak mahjub berhak menerima 1/6 jika seorang diri dan 1/3 jika 2 orang atau lebih. Dan suami berhak menerima bagian 1/2 jika tidak mempunyai anak atau cucu. Dan 1/4 jika bersama dengan anak atau cucu. Dan yang terakhir adalah istri berhak menerima bagian 1/4 jika tidak mempunyai anak atau cucu. Dan 1/8 jika bersama dengan anak dan juga cucu. Selanjutnya yaitu ahli waris asyabah dan macam-macamnya. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ahli waris asyabah itu adalah bagian sisa setelah diambil dari ahli waris asyabah al-furud. Dan macam-macam dari ahli waris asyabah ada 3. Yang pertama asyabah bin nafsi, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian asyabah tersebut. Dan yang kedua adalah asyabah bi al-ghair, yaitu ahli waris yang menerima sisa karena bersama-sama dengan ahli waris yang menerima bagian sisa. Atau ahli waris yang menerima sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang menerima bagian sisa. Dan yang ketiga adalah asyabah ma'al ghair, yaitu ahli waris yang menerima bagian asyabah karena bersama ahli waris lain bukan
penerima bagian asyabah. Jadi itu adalah macam-macam ahli waris asyabah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hijab atau ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang jauh atau karena garis keturunannya menyebabkannya menghalangi orang lain. Jadi hijab sendiri itu artinya penghalang atau pengurangan atau penghapusan hak waris. Dan hijab dibagi menjadi dua, yaitu hilman dan juga nukson. Hilman sendiri artinya penghapusan seluruh bagian dan nukson adalah pengurangan dari sebagian harta warisan. Mungkin cukup itu bab mawaris yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.